Bayangin, nggak kebayangnya dari gang tiba-tiba langsung but motor mewah-mewah semua. Gofar Manisokin, balik lagi di Sekutu Otomotif. Nah, mumpung lagi ada di Bali, gue mampir ke Keduk Garage. Tuh, ini tampang-tampangnya Du Suseno, ini namanya Agung. Sama Andi. Nah, Andi, Di. Yes. Tuh, ini dia nih. Dia yang bantuin gue nih, thank you Di ya. Udah minjemin kru-krunya nih, tim-timnya. Karena gue nggak bawa kamera sama bawa mic. Mantep banget ya, sekarang kita ada di Keduk Garage. Kemarin kita mampir nih, acara Sing Main-Main Keduk Banjar, acaranya Andi juga. Bareng Siar aja nih kemarin kita ya. Pokoknya mantep lah. Kita mau lihat dulu nih tokonya Keduk. Ih, asoy. Ini total doi bikin semua cuy. Dari frame, dari tangki, semua perintilannya doi bikin, kecuali fork. Gawat. Oh ini gue mau beli Yang Keduk mana yang Keduk? Mas ini ukurannya lokal apa luar? Apa lokal? Iya lokal apa luar? Kalau itu sih lokal. Lokal ya? Gue mau XL dong. Ada nggak? Gue double XL ya gue ya? Iya. Karena kalau yang itu dia set. Jadi kebetulan Keduk collab sama Electrohell kan? Ya. Electrohell. Jadi Electrohell jadi ya. Mau dong gue dong. Nah ini Naskleng 13. Kalau Naskleng luar juga? Lokal juga? Kalau itu lokal juga. Tapi Saya lokal? Lebih besar lagi 2-3 sentian sih kalau untuk produknya. Oh XL gue berarti? Ya. Ini XL. Mau. Gue butuh long sleeve-an nih. Ini nih XL. Kalau kurang, kalau besaran kita ada size L-nya. Coba. Kayaknya enakan ini deh ya. Lebih aman ya. Ini aja deh gue nih. Nah ini nggak apa? Coba XL kan? Nah. Jadi yang mau diambil? Ini mbak ini. Oke, siap. Ini gue beli biar buat collab sama Keduk, biar semakin syahdu. Nah enggak. Tuh Keduk X Electrohell. Electrohell tuh punya si Bobby ya? Bobby. Oh. Jadi collab dua pemuda Bali lah. Yoi. Dua pemuda Bali berbahaya. Gue tuh selalu suka dengan ini loh, dengan apa namanya, dengan long sleeve. Selamat datang kembali. Siap, thank you Joy. Habis belanja di Keduk, kita sekarang ke workshop Keduk nih, biar asoy. Jadi rumah Keduk juga di sini ya dia? Ya, belum sekarang. Oh. Ini dia. Wih. Mister Keduk sini Sky. Lagi membuat ogoh-ogohnya. Ya. Halo cuy. Ya, halo. Numpang video-videoan ya. Ini Keduk selain seniman motor juga seniman ogoh-ogoh. Bogoh. Ini udah sampai prosesnya berapa persen nih? Ini 30%. Wah, lu harus lihat ogoh-ogohnya ini cuy. Ada motor-motor, ada Airsus. Yang depan. Yang depan kan? Kalau yang ini sebelah-sebelah nanti ada beberapa gitu. Ya. Mantap. Yang kemarin juga dia motorized tuh, bisa ngengwang, bisa pogo, ogoh-ogohnya nih. Ini dari apa nih cuy? Bikinnya cuy? Kertas, sulasi, tanah, udah. Oh, terakhir pakai tanah. Yang terakhir pakai clay. Oh, clay tanah liat ya? Nah, yang lebih kayak ini. Oh. Nah, hasilnya kayak gini nih. Kayak gini lah. Wancing. Gila. Bayangin, nggak kebayangnya dari gang tiba-tiba langsung but motor mewah-mewah semua. Iya. Ini pakai project Gogo, ini pakai patung. Ini project emang proyekan atau emang lu lagi pengen aja? Proyekan semua. Ini di Banjar. Karena siang kan nggak ada anak-anak, terpaksa aku kerjain di sini sambil nunggu bengkel. Oh. Waktu udah pendek. Karena Banjar Tensiat namanya? Tensiat. Tensiat itu salah satu Banjar yang gede lah, ya. Tua lah, anak gede. Ya, Ada ya. yang lebih gede lagi. Pun Ya. mau luasannya. Tapi rame ya? Lebih rame sini. Rame sih kebetulan. Iya.
Dia pas masang pala ini cuy, pala ogo-ogo. Yang nonton kayak nonton Dewa. Kayak nonton Dewa tau gak? Rame di jalan. Ntar gue minta video aja. Tapi minta video aja. Iya. Itu kayak Ahmad Dhani dia. Video iseng tuh padahal. Masang ntar kapan masang? Ya Hamin 2 lah. Hamin 2 acara ya. Ini dia nih. Wih, VNT. Mobilnya Culture. Gila. Ban paling ganteng. Wih, Culture. 2015 ya? 15 kan? Akhir ya. Tahun terakhir nih. Yang 4x4 harga anjing cuy. Anjing susah. Iya, 400 sekarang. Tapi bakalan mahal terus 4x4. Nanti pasang sikat bukan 4x4 itu. 4x4 atasnya ada bukannya. Bukan. Kecilin bukan. Ini Vantage bikin dulu nih. Ya. Semua bikin nih frame nih. Bikin. Ini basic apa sih nih? Shuffle. Oh, shuffle. Nah, kalau bikin motor gini berarti kan yang lu bilang kemarin ada fitting-fitting ya? Ada. Tangan. Kemarin segini stang ini setelah fitting kurang nggak bisa belok dia pendekin lagi. Berarti kalau fitting tuh ke tangan, panjang tangan gitu. Kaki, punggung. Udah ada. Punggung. Biar nggak biar nggak nunduk banget, bungkuk banget gitu. Oh, biar nggak pegel lah. Yang gampang tuh buat motor orang tinggi sih. Itu basic Harley. Karena dapat dia pas proporsionalnya. Yang 170 ke atas lah. Iya, tuh enak tuh ya kalau bikin coper-coperan. 160 tuh susah sekali fittingnya. Oh ya? Terus kecil banget. Kalau semakin pendek berarti semakin apa dong? Berat? Enggak juga? Bikin berat, pastinya itu. Pasti ya, gila bikin semua dia. Wah, ini apa nih dok? Mesin dok? Ini Sportster tua, Ironhead. Nah, tahunnya 7 berapa gitu. Nah, gue Sportster gini masih suka nih gue nih, tapi belum. Ini ori masih catnya nih. Ini? Mau diapain deh? Orin aja kan tetap kan? Aja. Iya, bener. Di raw gini dah. Dulu nih cutting stiker nih warna hitam nih dia. Oh, diklepekin. Nggak tahu awalnya isi Harley, tapi cutting stiker copot aja. Ih, ternyata di dalam stiker ada di dalam Harley ada Harley gitu. Ada ini lagi nih. Iya. Di dalam Harley ada Harley. Oh, ini mah sayang mau diapain deh. Gini aja udah ya. Gue belum tergugah nih untuk main-main. Tapi kalau memilih sih gue pasti Sportster sih. Sportster. Nah, kalau masalah kan gue suka yang ramping-ramping Jepang lah, kiblatnya Jepang lah. Itu mesin apa aja bisa dong berarti dong? Bisa, digemukin gini bisa, dikurusin bisa, diapain dia bisa. Kalau untuk pemula kayak gue deh. Poster ya? Tahun berapa tuh yang rekomen? Evo. Tahun itu tahun berapa? 80 sampai di bawah 2000 lah. Oh, di bawah 2000. Itu rekomen tuh. Kalau yang paling enak 90 2000. Oh, itu enak tuh sporternya. Jadi Evo tuh ada di awal dia masih ada perbedaan sama yang tahun 2000-an. Tahun 80-an tuh maksudnya nafas-nafas itu masih kurang bagus lah. Iya. Kalau yang udah 90-an udah bersih, perfect dah dia. Gue buta soal Harley, tapi kalau XS sih kayak lucu ya. Kayaknya sih gak lucu. Tapi single dia enggak. Iya, enggak begini. Kalau kurus kayaknya feel lebih enak ya. Lebih tipis dia. Lebih tipis gitu ya. Oh, Evo 90 sampai 2000 ya kalau untuk pemula kayak gue lah main ya. 90-an dah paling enak. Ini motor siapa nih, Dok? Dua. Ini motor Gus Rai, basisnya Jangar. Ini motorku. Ini motor lo? Oh iya? Iya. Biasanya kalau yang punya motornya di Terbengkalai ya? Terbengkalai dipinjam pinjam hilang gitu. Pinjam nggak jelas gitu. Wih, ini TS nih. TS. CP25. TS ku nih. Oh, TS lu nih? Anjing lucu nih TS nih. Wah, nih keren juga nih ramping-ramping gini nih. Ini punya Leong. Oh, Leong Sinatra. Nah, Leong Poison. Oh, Poison. Deterjack, basisnya Deterjack. Oh, oke. Lucu nih. Lucu. Ini mesin apa ya? Sportster. Oh, Sportster nih? Ini chopper pang namanya. Kalau dia ada pang. Lucu nih lu, ada ini dong tuh. Memang kalau modif harus sesuai dengan selera yang ini ya. Itu ya. Tapi lu pernah nggak, kayak misalnya ada orang datang malu nih? Serah lu gitu. Susah lu. Lebih susah gitu? Lebih susah. Ya kalau dia demen. Terserah lu sih, Dok. Iya, kalau dia demen. Iya. Enggak kan kita jadi senimannya kan gimana kayak memberi sesuatu yang nggak pas gitu kan jelek. Atau gini, orang datang ke lu, konsepnya dikasih. Menurut lu, wah jelek banget nih konsepnya, jangan deh. Pernah nggak? Biasanya sih gini, minta customer tuh tak mintain minimal lah tiga referensi. Jadi tak lihat tuh cocok nggak sama dia. Tata combine dengan beberapa referensi yang mendekati itu. Oh, oke. Cari jalan tengahnya di situ deh. Takutnya kan gini, perkembangan fashion motor itu kan cepat. Iya.
Jadi dia sukanya yang sudah lewat gitu. Takutnya setelah jadi setahun lagi udah beda. Iya. Apanya istilahnya zamannya gitu. Iya. Dia mentok masih di bread style misalnya ya. Udah lewat. Udah lama gitu. Sekarang apa gitu kan. Oke. Kalau sekarang yang lagi ini apa ya? Duk, di permotoran nih, Duk. Di perharlian ini. Motor orian gini kayaknya bakal naik lagi. Naik lagi ya? Ori-ori gini. Jadi motor ori. Hah? Survivor tuh kayak motor misalnya chopper ini udah hits dulu beberapa tahun yang lalu. Didiemin di gudang, dikeluar lagi dengan stylenya style orinya itu aja cuma dinyalain aja gitu. Jadi nyari berburu chopper yang udah 4 tahun 30 tahun yang lalu yang sekarang. Oh, lagi musim nih. Nggak diapa-apain lagi cuma dinyalain. Itu aja udah. Kayak gini ya modelnya, ini nyari yang barang-barang yang orinya. Agak ori lah. Isi ori, isi orinya 70% dinyalain udah dibersihin. Maksudnya dibersihin dalam artian bukan dipolis. Iya, dibersihin aja udah. Bersihin debu aja. Biarkan rawa aja gitu ya. Gitu. Itu kayak bakal tahun ini. Tapi kalau misalnya sebenarnya gue kan kiblat gue Jepang ya, tapi kalau di Amerikain kayaknya lebih tai ya, misalnya kayak yang total Amerika banget dah, Harley gitu. Terus elang Amerika yang zaman dulu atau Lorenzo Lamas. Tapi kalau dipelajarin banyak sekali ada style itu loh. Iya. Kita karena bilang anggap pemula itu kan baru 1-2 aja dia ngelihat referensi. Ratusan ribuan ada referensi sebenarnya dari tahun berapa ada bilang 40 sampai sekarang gitu. Oke. Mau main di tahun berapa gitu, model tahun berapa, 70-an, 80-an. Ada. Ya, ada itu semua. Aku sih sukanya main dari 40 sampai 70 lah. Anggap yang 2000 ke atas kayak gini sebenarnya yang harus kerjain. Setelahnya biar muter bengkel doang. Iya. Cari sukanya yang 40-70 ke bawah. Apalagi yang Amerika tahun baru 2000 yang lancip kan ya. Ya, ini udah lancip. Lancip gitu. Tapi tetap dikerjain dong. Tetap. Ini kan untuk perputaran ekonomi. Betul sekali. Duk, kalau bikin frame gini kan lu sendiri, Duk ya? Oh, ini enggak. Ini baju-bajunya doang, aluminiumnya. Ya, aluminium kayak gini-gini tuh lu bikin sendiri? Di sini? Bikin ya? Di sini dulu, sekarang pindah dulu sementara karena direnovasi. Oh ya? Di sebelah? Ada bengkel darurat. Yuk lihat. Lihat. Ini sebenarnya. Wah, ini emang tematik. Ada gapura emang tematik di desain. Lagi custom railing. Iya. Di atas. Oh iya, halo Mas ya. Lagi custom railing. Ini saya melewati gapura, ini emang tematik bengkel gedung. Ini teman-teman DNK. WNK, mantap. Itu Leong. Halo Yong. Motornya mantap. Bengkel aja deh. Ini sementara sih ini dulu karena diperbaiki gitu. Ini proses buat frame. Berarti kalau frame ini dari apa nih? Besi apa? Dipilih besi yang lebih lunak. Untuk dimacem-macemin? Ya, satu itu. Kedua, karena kalau bajanya tinggi, kena welding, baja ditambahin panas, dia akan crack. Oh, patah, retak-retak gitu. Nah, frame yang bagus adalah frame yang tabrakan bengkok, bukan patah. Oke. Itu penting tuh ya? Itu penting tuh. Jadi, pemilihan besi itu harus kita ketahui kadar besi itu apa gitu. Oh, karena bukan masalah besi industri sama besi industri otomotif sama untuk bangunan. Bangunan itu beda. Oh, beda tuh. Beda. Penahan gas tuh bajanya tinggi itu. Oh, gitu. Ya dia nggak melar. Nggak memuai ya. Ya memuai sama nggak menahan tekanan tuh. Iya. Hamil gitu. Iya, nggak gendut gitu ya. Nggak gendut ya. Nah, kalau besi otomotif itu dia arahnya lebih lunak pembakarannya. Gila, ini frame bikin sendiri, tangki bikin sendiri, tangki di sini semua nih. Tangki di sini lagi proses tangki juga. Panas nggak? Aluminium nih. Aluminium. Nah, kalau aluminium berarti argon. Argon. Jarumnya beda ya? Apa sih? Kawatnya beda ya? Beda. Ini kawatnya beda. Ini aluminium, ini besi. Oh. Mesin lasnya sama. Oh, mesin las sama cuma ininya doang nih. Cuma bedanya kalau las aluminium sama besi sama stainless sama setelannya. Aluminium beda, AC/DC dia. Kalau aluminium AC dia. Lebih ribet apa kalau ngelas? Buat aluminium. Aluminium? Kenapa? Ya itu apa ya? Sama sekali nggak boleh kotor. Oh, permukaan ininya? Nah, sama sekali nggak boleh kotor. Kalau kotor kenapa? Nggak nempel? Nggak gini dia, nggak nyatu ya? Nggak nyatu dia. Oh, berarti harus hati-hati banget dong ngeduk ya? Harus bersih. Harus detail ya? Ya, nggak boleh dikit-dikit lap. Ah, nggak boleh angin? Nggak boleh ada angin. Jadi ntar biasanya ngelas nggak tutup ke situ.
sementara. Gila, tangki semua bikin di sini. Ini English wheel. Fender. Ini English wheel nih buat fender. Buat fender nih. Oh, yang buat ngelengkung-ngelengkungin ya? Iya. Ini ya? Ya, buat sendiri juga. Bending nih buat sendiri. Hah, buat sendiri? Buat sendiri bending. Ini buat sendiri. Alat-alatnya lu buat sendiri? Ya, buat sendiri. Gila. Kalau ini buat apa nih? Buat bekokin? Oh, ini bor. Bor ya. Bor. Ini bor juga ya? Bor. Iya, kalau manual kan masih diketak-ketak kayak kentreng-kentreng kan? Iya, jadi ini udah halus dia. Ih, gila. Duk, kalau misalnya bikin motor sama lu, berapa, Duk, ininya, Duk? Apa namanya? Kalau budget mah kan nggak terbatas lah, tergantung lah ya. Ya. Iya, tapi kalau misalnya jangka waktu setahun 2 tahun, ada ya? 6 sampai 1 paling enak. Paling enak tuh ya? Ya, paling jelek lah bisa 2 tahun karena faktornya mungkin banyak ya. Perkembangan desain mungkin. Nggak dapat spare part mungkin. Wah, itu penting tuh. Ya. Spare part tuh ya. Disalip sama kerjaan lain mungkin ya. Karena nunggu karena nunggu kan nggak mungkin kita nggak kerja. Betul. Kita ngambil kerjaan lain ya Ketumpuk, Mas. Iya. Biasanya emang nggak di mana ya kalau perbengkelan tuh. Wah, misalnya nih kayak gue nih lagi bangun Karimun kan, spare part yang lain belum datang, berarti kan nunggu dulu nih. Iya. Nunggu dulu, kalau nggak ngulang lagi semua. Nunggu itu kan kita nggak dapat bayaran. Iya. Kan kita nggak dibayar. Betul. Keduk, spare partku sebulan lagi bakalan datang. Aku bayar kamu sebulan, jangan kerjain motor lain, nggak mungkin. Nggak mungkin, Kamu iya. kerja, pasti Iya, kita iya, kerjain yang iya, lain kan, iya, untuk iya, menutupi itu. Kadang-kadang itu udah transisinya, harusnya udah datang sekarang, mungkin kita lagi 3 hari baru bisa berhentiin. Nah, yang gini-gini nih yang ngacauin timeline nih sebenarnya ya. Spare part ini nih. Untuk pemula biasanya Iya. pasti marah di sana. Iya. Tapi Nah, kalau kita itu ngerti lah. Di lapangan kita udah berusaha yang terbaik. Maksudnya siapa sih yang nggak pengen kerjaan Iya. kelar cepat Iya, gitu. iya. Kalau kelar cepet kan yang untung lu juga ya. Kan kita yang untung. Bisa Ya, datang motor lain ya. Lama-lama itu yang bisa membuat bengkel bangkrut. Kecuali tenaga kerjanya dia bayarannya Per project. Per project. Beda lagi kalau di sini semua bulanan. Oh, bulanan sih deh. Bulanan harus ngejar itu. Iya. Berarti manajemen keuangan tuh penting ya, Duk? Penting. Kalau itu nggak bisa kebanting itu. Nah, lu manajemen keuangannya gimana tuh? Nggak Kalau menyiasati? bengkel sih dulu sebenarnya di bengkel ini ribet loh. Ribetnya karena timelinenya lama, durasi masuk uangnya lama. Kecuali bengkel servis, yang gitu-gitu tuh baru cepat. Ya. Ban yang gitu-gitu cepat. Kalau masalah custom gini udahlah, aku nggak bisa. Istilahnya hitungan di awal udah ada untung sedikit, oke dah jalanin. Kurang lebih kita tutupin dengan project lain lah. Iya. Kalau itu kita rapiin banget susah kadang-kadang. Iya. Gali lubang tutup lubangnya selalu tuh ada tuh ya, Duk ya. Makanya di sini aku tuh untuk motor sekarang sih nggak terlalu ngejar yang istilahnya dikit-dikit kerjaannya. Yeah. Maksudnya yang sekalian mas service bangun dari nol. Dari nol lebih enak lah tuh. Lebih enak. Yang paling cepat di bengkelku tuh untuk ngerjain nyari duitnya di chat. Oh, Jadi iya. sebulan ada 1, 2 gitu. Lumayan lah tuh buat napas-napas lah Ya, tuh. untuk proyekan dari nol tuh sebenarnya untung nggak dapat tapi branding dapat. Iya. Portfolio karya gitu dapat. Karena banyak banget tuh kayak yang orang-orang bertalenta gitu kan, tapi bengkelnya tutup, beberapa bulan tutup. Sebenarnya aku pun sebenarnya di tahun ke-8 ya udah mau tutup bengkel. Hah? Oh iya? Udah mau tutup karena keenaan terus membuat karya yang terbaik, membuat karya jelek ulang lagi. Emang sih bagus Pi, itu dari segi kualitas ya. Nah ujung-ujungnya kok kayaknya udah nggak kuat aku nih bayar karyawan. Akhirnya ketemulah ngobrol awalnya sama teman-teman pengusaha gitu, dan akhirnya suka sama lingkungan anak-anak teman-teman pengusaha itu. Akhirnya belajar sedikit lah manajemen keuangan. Karena penting juga, Duk. Biasanya kita kan taunya ya nyeni aja udah gitu kan. Terus Bikin aja udah. Nggak kalah-kalah. Iya. Nah itu kebanyakan gitu tuh, banyak orang harus yang stop bagus. di posisi 70% tuh stop lah dulu nyeninya. Harus imbangi dia sama bisnisnya lah dikit, biar mereka itu seiring jadinya. Karena ini bener, karena nggak cuma ngomongin kita doang sendiri nih, kita punya pekerja gitu kan. Ya kita harus mikirin juga tuh. Iya kan banyak nafas di sana. Iya. Harus dipikirin. Kalau kita bikin diri sendiri mah ya semau kita aja kerja ya gak. Nah itu yang orang mungkin lupa akan hal itu, Dok. Ada beda tipis antara ideal sama idealis. Jadi proses menuju idealis tuh kita harus ideal dulu. Ya, ada. Baru kita bisa semena-mena menjadi orang idealis. Setuju, karena ideal itu kan proper di mana aja
aja gitu. Ya, harus Match di mana Nah, aja, sama nggak pegawai bisa- juga. nggak bisa gila-gilaan. Iya. Nggak boleh kita idealis dulu gitu, nggak boleh. Itu kaku namanya. Iya benar. Ada orang yang idealis berhasil, cuma kan segelintir lah. Iya, iya. Iya, kalau emang contohnya ke situ ya belum tentu bisa juga kitanya gitu kan. Iya. Yang penting mah semua hal ini kejaga lah. Gila, Keduk sang motivator. Ya. Duk, thank you Duk ya. Sukses buat Keduk Duk. Ya. YouTube lu apa Duk? Yuk. Keduk Bagaragi Bali. Keduk Garage Bali tuh, subscribe tuh. Baru berapa bulan? Berapa bulan? 3 bulan ya? 3 bulan. Baru 4 bulan. Keduk Garage Bali ya. Bagaragi Bali. Tuh. Sementara sih masih liatin proses-proses gogoh aja sih. Habis Iya. gogoh kita rencanain mau Motor. motor lah. Bahas kerjaan aja sih. Biar rame. Bali itu tempat yang sekut lah untuk belajar. Dulu di sini lahirnya NK13. Nah, sejarahnya NK13 gimana sih? Nah, di sini dulu tuh bengkel. Nah, Ada beberapa teman-teman, nah akhirnya buat komunitas namanya NK13. Naskreng 13. Ya, dulu paling awal inilah gubuk ini tokonya kita yang di depan ini. Oh. Ini tokonya kita yang depan, langsung sampai sekarang udah dikembangin ke depan. Sekarang jadi apa, gudang? Gudang bengkel sih, ada sih beberapa. Ada bengkel juga. Eh, Nih, Ada sket-sket motor ada. anak-anak NK13 nih tuh. Wih. Masih. Boleh masuk ya? Boleh, Di sini ya? boleh. Boleh ya? Ya, ya. Dulu sini ada distronya. Oh kan distro di luar semua kan? Ah. Sekarang udah jadi Buku-buku workshop gitu. aja gue. Wih gila. Mantap. Dok, sekali lagi thank you ya. Udah boleh main. Ya, sama-sama. Kabarin kalau ke Jakarta. Mas Sip. Keduk, nanti kita kalau balik mampir kesini lagi. Buat teman-teman di sini, thank you banget yang udah nonton episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Gue Fran pamit, Keduk pamit. Salam Jeblok Jebet. Bye. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe. Sekut cuy. Keduk bukan seorang bengkel, bukan seorang seniman, tapi seorang influencer juga di Instagram. Dapat duit banyak dari situ juga. Nggak keluar negeri lagi, Duk? Ya.